Tapi yang pertama sekali saya lihat adalah ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Bahwa jika pada anak non-disabilitas kita dengan sungguh-sungguh memberikan akses pendidikan setinggi-tingginya, maka dengan anak yang disabilitas mereka juga berhak mendapatkan akses pendidikan bagi mereka. Apakah LGBT atau transgender adalah termasuk kaum marginal? Saya mengamati mereka dengan ODIP itu datang dengan kesungguhan hati dan menangis. Nggak tahu arti tangisan mereka. Shalom, semoga kabar baik selalu bagi semua pendengar podcast YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya yang akan menemani Anda hari ini dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini, kita akan berbincang bersama seorang pelayan HKBP yang mengabdikan dirinya sebagai pendeta yang mengabdi dan mengajar di Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP di Laguboti. Di usianya yang masih muda, beliau menggeluti studi dalam bidang teologi sosial. Nah, kali ini bersama narasumber kita akan membahas tentang pelayanan HKBP kepada kelompok marginal atau terpinggirkan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut Pendeta Jetty Lisantri Samosir. Saya panggil kakak aja. Selamat datang, Kak. Selamat datang, selamat bertemu. Ya, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Laguboti untuk menemani kita dalam podcast hari ini. Kak, seperti yang kita tahu, di tahun 2024 ini, HKBP mengorientasikan pelayanannya secara inklusif dan universal. Dalam hal itu, salah satu fokus HKBP dalam pelayanannya adalah pelayanan kepada kaum marginal. Pelayanan ini kita tahu sangat penting agar kasih Allah turut dirasakan oleh semua orang, saudara-saudara kita melalui gerejanya HKBP. Kalau menurut kakak, apa yang menjadi alasan pribadi tentang pentingnya pelayanan kaum marginal? Mungkin alasan yang didasari pengalaman, pergumulan, atau perspektif tertentu. Baik, ya, menarik ya pertanyaan ini. Memang tahun 2024 ini HKBP itu dengan tema inklusif dan universal. Tapi sejak awal, misi kekristenan di Tanah Batak melalui Zending Eropa RMJ yang datang ke Tanah Batak itu telah aktif merespon isu-isu sosial. Jadi unit kerja dari Zending RMJ itu namanya Batak Mission. Dan Batak Mission ini bersama yang dilakukan oleh Nomensen ya, misionaris Nomensen yang dicatat oleh Opui Eporus HKBP, yaitu Pendeta J.R. Hutahuruk yang emeritus dalam bukunya Lahir Bertumbuh Berakar di Dalam Kristus Sejarah 150 Tahun HKBP menyebutkan bahwa konsep pargonungan itu merupakan konsep pelayanan terhadap isu-isu sosial yang terjadi di gereja atau di Tanah Batak pada saat itu. Maka konsep pargonungan ini dia sebagai terintegrasi antara pelayanan pendidikan sekolah, lalu kesehatan dengan klinik, dan peternakan, pertanian untuk kesejahteraan masyarakat atau jemaat. Kalau dilihat dari kiprah sosial HKBP, maka kita melihat bahwa orientasi pelayanan yang inklusif dan universal ini yang sekarang dimunculkan kembali, diulang kembali penekanannya dalam pelayanan gereja. Maka apa yang telah dulu dalam kiprah sosialnya yang telah dilakukan oleh gereja Batak adalah dengan keberadaan Panti Karya Hepata yang telah berdiri tahun 1923 pada tanggal 3 Desember. Lalu itu kan menjawab isu persoalan sosial atau jemaat terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas. Lalu ada namanya Perkampungan Huta Salem. Ini juga adalah isu yang menjawab terhadap persoalan jemaat yang mengalami sakit kusta. Orang-orang ini mendapatkan diskriminasi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu terpinggirkan. Lalu pelayanan diakonia bergerak untuk menolong, memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan dengan perlakuan yang khusus. Jadi pengalaman saya pernah melayani di Panti Karya Hepata
LPP 1, LPP 2. Saya berada di Panti Karya Hepata begitu. Dan ini ceritanya menarik juga begitu ya. Mengapa saya pernah ada di sana. Dan saya di sana itu bersama dengan 4 orang calon pendeta dan 2 alumni dari STT HKBP yang menjadi volunteer di sana di Panti Karya Hepata. Jadi pengalaman saya ketika saya datang ke Panti Karya Hepata, saya berpikir saya sebagai seorang teologi, bagaimana saya harus menolong, karena pemahaman saya, pengetahuan saya tentang disabilitas terbatas begitu. Tapi yang pertama sekali saya lihat adalah ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan dan saya harus melakukan pertolongan itu bagi anak-anak itu. Lalu apa yang kami lakukan? Saya hadir untuk menolong apa yang bisa saya lakukan bagi anak ini. Dan ketika saya ada di Hepata, saya terlibat dalam kehidupan di asrama dan juga dalam kehidupan di sekolah. Di asrama saya melakukan kebersihan asrama, toilet training anak, menolong anak untuk melakukan kebersihan dan toilet training. Lalu di dapur membantu pengelolaan makanan supaya makanan itu baik untuk dinikmati. Dan di sekolah saya juga terlibat dalam proses belajar mengajar bagi anak dalam pendidikan. Dan saya punya kesempatan baik dari Panti Karya Hepata yang saya diberangkatkan live-in ke Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala yang melakukan pendidikan bagi anak-anak disabilitas netra majemuk. Lalu di sana saya bekerja untuk menghubungkan, ketika kembali ke Hepata, menghubungkan orang tua dengan keluarga. Ini yang disebut dengan pekerja sosial atau social worker. Dan pengalaman ini bersama dengan anak menolong saya memahami bahwa keperluan atau kebutuhan anak ada yang perlu direspon. Karena kami tidur bersama anak. Kami tidur loh bersama anak di kamar anak. Jadi kita juga bekerja di kantor, kita juga terlibat di pengasuhan begitu bersama dengan para calon pendeta yang ada di sana. Dan ketika saya melihat pengalaman saya live-in di di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala, itu kan perkotaan ya. Dan Hepata itu ada di daerah, di pedesaan. Apa yang ditemukan adalah ketidaksetaraan sosial. Jadi ini ketidaksetaraan sosial itu membuat jurang. Dan itu menyebabkan orang-orang miskin menjadi dimiskinkan begitu. Kalau saya melihat misalnya di Panti Karya Hepata, anak-anak itu disabilitas, orang tuanya petani, dia tidak punya akses untuk bagaimana parenting, mengasuh anak dengan baik. Oleh karena dia harus pergi ke sawah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Jadi pengalaman pergumulan inilah yang menggelisahkan saya, sekaligus juga tertantang sebagai seorang calon pendeta yang mengimani panggilannya dalam panggilan Kristus kepada saya, yang membuat saya untuk terjun atau untuk terlibat terhadap pelayanan kepada kaum yang termarginalkan. Berarti rasanya kita di sini podcast hari ini mengundang orang yang sangat tepat. Ternyata kakak juga udah punya banyak pengalaman terkhusus di penanganan atau pelayanan kepada kaum marginal ini. Nah, sekarang nih Kak, selain melayani sebagai dosen di STB, adakah model pelayanan lain yang kakak kerjakan dalam rangka pelayanan kaum marginal selain menjadi dosen? Seperti tadi yang saya sebutkan, saya pernah live-in di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala di Jakarta, yang juga mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan Panti Karya Hepata. Lalu Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala ini mempunyai visi untuk menjangkau anak-anak disabilitas mendapatkan akses pendidikan. Dari data yang disampaikan bahwa ada 30.000 anak disabilitas yang belum mendapat akses layanan pendidikan, dan hanya 1% yang masih mendapatkan itu. Jadi mereka ingin menjangkau sebanyak mungkin anak-anak disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan. Salah satu pendeta yang direkomendasikan melayani di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala merespon baik inspirasi ini, lalu dia mengajukan bagaimana studi kelayakan itu dilakukan
di Dolok Sanggul. Jadi ini tetanggaan kita di Dolok Sanggul begitu. Dan pelayanan ini adalah netra dengan hambatan majemuk. Ya, walaupun pada akhirnya kita menemukan tidak hanya netra, gitu. Ada yang tidak netra, tapi dengan hambatan yang majemuk. Dan di proses awal perintisan ini saya ikut terlibat di dalamnya, dan ada beberapa pendeta HKBP juga yang ikut terlibat di dalamnya, dan kami melihat bahwa ini perlu, isu ini perlu dijawab, perlu direspon, dan Yayasan Pendidikan Rawinala Jakarta itu memberikan biaya operasional dan juga pelatihan guru-guru untuk membentuk rintisan Yayasan Pendidikan Hambatan Majemuk, Anodia namanya. Jadi YPHM Anodia itu singkatan dari Anakokido Hamoraundiau. Kita tahu ya, kalau orang Batak ya, anakku itu adalah kekayaanku. Tapi bagaimana dengan anak yang disabilitas? Apakah sama? Apakah mereka adalah anak kekayaan orang tuanya? Jadi dengan penamaan Anakokido Hamoraundiau, kita sedang mengugah kesadaran masyarakat Batak bahwa jika pada anak non-disabilitas kita dengan sungguh-sungguh memberikan akses pendidikan setinggi-tingginya, maka dengan anak yang disabilitas mereka juga berhak mendapatkan akses pendidikan bagi mereka. Dan saya terlibat sebagai salah satu pengurus di sana. Berarti kita termasuk suatu gereja yang beruntung ya Kak, dari Jakarta mendapat bantuan untuk mendirikan tempat di Dolok Sanggul tadi ya Kak, Bonapasogit yang sangat dekat dengan kita. Kemudian Kak, tadi kan kita berangkat dari pemahaman yang Kakak bilang terputar-putar di situ aja, ketika dia miskin maka tidak mendapat akses pendidikan dan juga akses kesehatan yang baik. Jadi kalau ketika belajar di IPS terpadu dulu sosial di sekolah, guru saya pernah mengatakan ada yang namanya lingkaran setan. Lingkaran setan ini dalam hal ketika dia sudah miskin, tidak mencapai tidak memenuhi akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan, kembali lagi generasi yang diteruskannya pun akan miskin lagi, tidak mengakses pendidikan juga, dan tidak mengakses kesehatan yang baik juga, dan putar-putar di situ ya kan Kak. Jadi hal ini yang membuat mungkin kelompok marginal itu susah untuk keluar dari keberadaannya. Nah, kelompok marginal seperti yang Kakak katakan tadi juga bisa kita sebutkan sebagai suatu wujud ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sosial kita. Nah, menurut Kakak, apakah yang mendasari perilaku ketidakadilan itu, dan mengapa sampai saat ini pengasingan sosial yang dilakukan kepada kelompok marginal masih banyak terjadi? Ya, perilaku ketidakadilan terhadap kelompok yang dimarginalkan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Ada banyak faktor yang mendasarinya. Yang pertama yaitu stigma dan stereotip. Masyarakat umum seringkali memegang stigma dan stereotip terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menciptakan konstruksi sosial dalam masyarakat. Jadi kondisi mayoritas dianggap dalam masyarakat itu dianggap norma yang harus diikuti, kondisi mayoritasnya. Jadi kalau ada perbedaan dari norma yang dimaksud, seringkali dianggap sebagai yang lain, gitu, atau tidak normal, yang dapat memicu perilaku diskriminatif. Lalu yang kedua itu kurangnya pendidikan dan kesadaran publik. Jadi pendidikan seseorang itu sangat menolong dia memahami tentang isu-isu di sekitarnya. Kesadaran publik yang dimiliki seseorang itu sangat menolong dia memahami keragaman yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang tidak memiliki atau kurang dalam kesadaran publik dan juga dalam pendidikan, maka apa yang dia lakukan itu akan dianggapnya sebagai sesuatu yang benar, begitu. Lalu yang berikutnya ada kekuasaan, privilege. Jadi ada sekelompok orang yang mempertahankan posisi mereka dengan cara menindas atau memarginalkan kelompok-kelompok rentan. Dengan cara demikian dia sedang membangun tatanannya, kemapanannya, dan keuntungan tertentu yang dia dapatkan dari orang-orang yang dimarginalkan. Lalu yang berikutnya yaitu ketidaksetaraan sosial.
Kalau kita mengatakan ketidaksetaraan sosial, ini kan menyangkut terhadap sistem, terhadap akses pelayanan, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu publik, begitu. Jadi ketika ketidaksetaraan sosial ini terjadi, maka orang dalam kelompok rentan dia tidak akan mampu berpartisipasi dalam lingkungannya, oleh karena sistem dan lingkungan itu tidak aksesibilitas bagi dirinya. Jadi itu membuat mereka menjadi lebih rentan lagi. Dan juga termasuk dalam konstruksi teologi, dalam membicarakan teologinya. Kadang-kadang ada aja teologi itu yang membuat kelompok rentan ini menjadi rentan, seperti itu. Jadi kita perlu juga mengkonstruksi teks-teks itu dengan baik, memahami manusia dengan keragamannya dengan baik, sehingga umat ditolong di dalam liturginya, penghayatan imannya dengan baik, memandang sesama. Lalu yang berikutnya yaitu mungkin ada juga mengenai sejarah yang kelam. Ada trauma masa lalu dan pengasingan sosial yang dia alami, sehingga itu membuat dia menjadi termarginalkan, menjadi mendapatkan pengasingan sosial dari dirinya dan juga di tengah-tengah masyarakat maupun di gereja itu sendiri. Kalau begitu mungkin itulah yang menjadi landasan bagi HKBP sendiri dan juga kakak sendiri untuk melaksanakan berbagai ragam macam pelayanan di kaum marginal ini ya Kak, supaya mereka juga bisa terbantu untuk keluar tadi dari lingkaran marginalisasi yang dilakukan atau yang didapatkan mereka oleh orang-orang lain. Nah Kak, yang berikut nih, pelayanan kepada kaum marginal kan tentu harus dilakukan secara menyeluruh. Kita sebenarnya tidak boleh memilih kelompok marginal mana nih yang hendak kita layani. Aku mau melayani disabilitas sajalah. Aku mau melayani mereka yang dengan strata ekonomi rendah lah. Aku mau melayani orang tertentu saja misalnya. Nah, melihat realita, ternyata kaum marginal juga kan tidak melulu berbicara tentang sesama kita yang terpinggirkan secara ekonomi, secara kesehatan, dan secara strata sosial. Namun, menyangkut juga saudara-saudara kita yang bisa dikatakan berbeda dari yang lain. Aku mau tahu nih Kak, apa LGBT dan juga transgender termasuk orang yang marginal? Nah, kemudian sebagai seorang pendeta, bagaimana Kakak menyikapi hal ini? Mengingat yang LGBT dan juga transgender belum diterima di lingkungan sosial di Indonesia. Terlebih kemudian bagaimana sikap gereja kita HKBP? Baik, ya. Kalau kita mau menyebutkan apakah LGBT atau transgender adalah termasuk kaum marginal, secara perlakuan kita membuat mereka dimarginalkan karena mereka kan terdiskriminasi, terpinggirkan, begitu, tidak mendapatkan layanan baik sebagaimana masyarakat umumnya. Lalu kalau kita berbicara tentang diakonia, pada prinsipnya kan diakonia ini adalah pelayanan yang mencakup semua kalangan umat, gitu kan. Lalu yang membutuhkan perhatian dan juga membutuhkan dukungan secara khusus. Tapi itu berbeda dengan LGBT dan transgender karena ada perbedaan dalam pendapat dan juga dalam pendekatannya. Tapi demikian pun kita mengetahui bahwa HKBP sendiri belum pernah melakukan percakapan yang serius mengenai LGBT dan transgender ini. Walaupun di gereja-gereja tertentu sudah ada yang berbicara untuk LGBT dan transgender, bahkan yang sudah menerima keberadaan mereka. Namun kita perlu mengetahui bersama bahwa gereja atau zaman kan akan terus berubah dan gereja hadir untuk memberi respon terhadap isu-isu yang terjadi di sekitarnya, memberikan tanggapan terhadap perubahan sosial di zamannya. Walaupun secara HKBP secara dokumen belum menuliskan tentang LGBT dan transgender, tapi kita melihat tentang ada pelayanan diakonia di HKBP di bawah Departemen Diakonia, yaitu HAM, HKBP Age Ministry,
yang sekarang ini ada di Balige ya, kantornya ada di Balige. Saya melihat bahwa mereka juga melakukan pelayanan terhadap LGBT dan transgender. Ini ketika itu saya melakukan penelitian tahun lalu, penelitian di HAM, dan saya bersama Diakones Ada Sianturi itu kan terlibat di dalam komunitas retreat atau di dalam kegiatan retreat doa dengan nyanyian Taize. Jadi ketika mereka sedang melakukan retreat penguatan bagi ODIP pendampingan baru di HKBP Ministry, Diakones Ada mengundang saya untuk terlibat untuk melakukan ibadah retreat bersama mereka dan sharing. Di sana saya berjumpa dengan saudara-saudara yang LGBT dan juga yang transgender. Artinya bahwa walaupun secara dokumen HKBP belum menetapkan penerimaan terhadap LGBT dan transgender, tetapi secara praksis HKBP sudah melakukannya, apa yang dilakukan oleh HKBP AIDS Ministry. Dan ini juga termuat di dalam visi dan misi HKBP AIDS Ministry, bagaimana semua anggota itu adalah tubuh Kristus. Jadi tidak oleh karena latar belakang yang menjadi patokannya mereka harus dilayani, tapi semua orang yang dengan HIV AIDS dari latar belakangnya mereka layani seperti itu. Jadi ini menariknya dengan HKBP AIDS Ministry, walaupun artinya gereja belum membuat secara dokumen secara resmi, tapi mereka secara praksis sudah melakukannya begitu. Dan saya melihat juga di sana itu dalam ibadah itu kan dia ibadahnya kan meditatif. Jadi HAM itu berarti tidak hanya memberikan pengobatan secara kesehatan melalui ARV, tapi juga penguatan emosi, lalu juga spiritualitas. Saya mengamati mereka dengan ODIP itu datang dengan kesungguhan hati dan menangis. Nggak tahu arti tangisan mereka, tapi kita tahu bahwa ya inilah sebenarnya yang Tuhan mau katakan. Apa yang kamu lakukan dengan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Begitu. Jadi inilah sebenarnya panggilan iman orang percaya dalam melakukan pelayanannya. Dan kemarin juga Departemen Diakonia melakukan seminar atau webinar kegiatan perempuan internasional yang diselenggarakan di Panti Asuhan Elim. Saya melihat status dan undangan dari penyelenggara bahwa mereka juga mengundang komunitas LGBT yang ada di Siantar. Jadi dapat dikatakan secara praksis HKBP melakukan pelayanan terhadap LGBT dan transgender. Nah, berarti bisa dibilang Kak, seperti ODIF juga dulu sangat ditolak keberadaannya. Kali ini isu LGBT juga yang sangat mencurat ke atas, sangat ditolak juga keberadaannya. Tapi hal itu tidak menghalangi gereja ternyata untuk terjun masuk memberikan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti yang kami bilang tadi, tidak hanya meditatif, tapi juga secara spiritual dan juga penguatan sosial, emosi dan penguatan sosial, supaya kiranya di kemudian hari teman-teman kita yang LGBT dan juga HIV ini memiliki pengalaman spiritual yang berbeda, yang berkembang melalui kegiatan yang disediakan HKBP, ya kan Kak? Nah, kemudian tadi Kakak sudah bilang kalau Pargodungan ternyata sejak awalnya, sejak dari zaman Nomensen, sudah memiliki konsep yang inklusif untuk kaum marginal. Pargodungan ada untuk kaum marginal. Nah, menurut Kakak nih, apa saja hal yang penting yang harus kita persiapkan, yang harus kita matangkan dalam melayani kelompok marginal? Mengingat mereka tidak hanya membutuhkan dukungan untuk pemberdayaan, namun juga hak mereka atas hukum, akses pelayanan sosial, dan keikutsertaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, ya. Saat kita membahas diakonia dalam gereja, kita telah menyadari ada perubahan yang signifikan, bahwa pelayanan diakonia itu tidak hanya kariti, tidak hanya amal semata, tetapi juga masuk kepada diakonia reformatif,
lalu masuk kepada diakonia transformatif seperti itu. Dan ini adalah istilah atau pemaparannya luas yang disampaikan oleh pendeta Joseph Widjamadja dalam bukunya Yesus dan Wong Cilik. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kondisi, kita melihat nih kondisi pemarginalan, ini kan adalah sesuatu oleh karena adanya sistem, karena lingkungan yang tidak adil, seperti itu. Jadi penting memahami bahwa sistem-sistem harus berubah sesuai dengan isu yang kita geluti. Seperti isu disabilitas, tadi kita katakan bahwa paradigma kita memahami disabilitas itu menjadi berbeda, gitu kan. Pemahaman konstruksi teks-teks Alkitab dalam membaca, memahami tentang manusia itu menjadi berbeda, sehingga umat ditolong di dalam liturginya memiliki kesadaran yang baik, pemahaman yang baik untuk itu. Jadi dalam pandangan saya terhadap kaum yang atau kelompok yang termarginal ini tentu membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan yang komprehensif yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dengan kita terlibat di dalam kelompok. Kalau kita memiliki pengalaman hidup bersama komunitas, kalau kita meminjam lingkaran pastoral yang disampaikan oleh Profesor Banawiratma, dia akan membuat yang dibawa itu adalah pengalaman bersama komunitas, lalu yang berikutnya tahapan lingkaran pastoral yang berulang ya. Lalu tahapan yang berikutnya itu adalah mengenai keberpihakan atau keprihatinan sosial. Lalu kita masuk kepada tanggapan teologi, lalu masuk kepada intervensi. Dan saya mengingat ketika belajar teologi sosial bersama Pak Bonar, almarhum Bonar Lumban Tobing, Bapak itu mengatakan ya, pengalaman komunitas bersama dengan kaum yang termarginalkan itu mengubahkan paradigma kita, mengubahkan cara berpikir kita tentang mereka. Kita menjadi sama dengan mereka, apa yang mereka rasakan. Jadi tidak mewakili, istilahnya kalau kita membahas tentang isu kemiskinan, tapi kita merapatkannya di hotel-hotel kan nggak mewakili apa yang mereka rasakan. Tidak bersama gitu. yang mengalami kemiskinan itu. Tidak mengalami kemiskinan itu. Jadi apa yang kita omongkan berbeda dengan apa yang realnya gitu. Jadi pengalaman hidup bersama komunitas ini penting supaya kita tahu keprihatinan sosialnya seperti apa yang telah terjadi. Lalu sebagai seorang teologi kita tentu memberi jawab, merespon teologi bagaimana merespon keprihatinan sosial ini. Dan tentu tidak hanya teologi, kita juga membutuhkan ilmu-ilmu lain. Gitu. Jadi ini sudah menjadi ilmu interdisipliner, berbagai ilmu untuk mengkaji pada persoalan konteksnya. Lalu adalah intervensi yang dilakukan, dan ini berulang menjadi sebuah lingkaran. Jadi kalau kita katakan kasus di konteksnya tentang pengerusakan lingkungan, gitu kan, kasus tentang pengerusakan lingkungan, kita kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana para rakyat atau jemaat yang lingkungannya menjadi rusak, tapi bagaimana undang-undang berbicara dengan itu. Dan ini kan akan ada keterkaitannya dengan agraria dan isu-isu lainnya. Jadi penguatan kelompok atau komunitas ini penting gitu. Penguatan kelompok dan komunitas ini penting sampai kepada ranah hukum, lalu kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sehingga mereka keluar, sehingga mereka terbebaskan dari pengalaman pahit yang mereka alami. Makanya kesadaran publik itu perlu dibangun. Pengetahuan itu perlu dibangun gitu. Jadi dengan kita yang sudah tercerahkan oleh pengetahuan dan kesadaran, tentu kita akan mempengaruhi yang lain. Makanya saya sangat beruntung dengan podcastnya HKBP ini. Ini kan salah satu menjadi pendidikan publik bagi masyarakat, bagi jemaat untuk melihat persoalan-persoalan isu-isu sosial, bahwa kehidupan spiritualitas gereja itu adalah kehidupan tidak hanya selesai di dalam gereja, tetapi juga masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan di tengah-tengah masyarakat, pasar, ya kan, kantor, ladang, dan berbagai macam. Tentu ada persoalan-persoalan yang kita temukan. Berarti bisa dibilang Kak, ketika kita mau melayani orang dengan marginalisasi kesehatan, kita harus memahami studi kesehatan tertentu. Ketika kita mau melayani orang yang dengan kemiskinan, kita harus juga
memenuhi diri kita, membutuhi diri kita dengan kebutuhan isu-isu sosial terhadap kemiskinan. Benar. Jadi tidak bisa melulu tentang teologi, tapi teologi harus menembus batas sosial, batas kesehatan, batas hukum, kakak bilang tadi. Memasuki hak. Ya, berarti sangat luas ternyata yang dikatakan dengan teologi sosial ini. Yang berikut, Kak, selama ini kan HKBP telah menggalakkan pelayanan kepada kelompok marginal seperti kaum perempuan, anak-anak disabilitas, penyandang AIDS, anak jalanan yang ada di Siantar ya, ODGJ dan lainnya. Menurut kakak, hal-hal apa saja yang perlu dibenahi HKBP dalam pelayanan ini agar kedepannya kita bisa memaksimalkan semua pelayanan ini? Oke, ya kita sangat bersyukur ya. Kita juga sangat bangga bahwa HKBP telah menggalakkan pelayanan kepada kelompok yang termarginalkan. Misalnya yang sudah dilakukan oleh HKBP itu kepada ODGJ, orang dengan HIV, dan lain-lainnya. Namun kalau tadi dikatakan oleh host bahwa bagaimana kita memaksimalkan pelayanan ini, begitu. Dan sebaiknya memang pelayanan ini tidak hanya harus dilakukan oleh diakonia di bawah Departemen Diakonia, tetapi harus mendapat perhatian yang lebih maksimal. Pertama-tama itu melalui gereja-gereja lokal. Karena ini gereja-gereja lokal ini didorong untuk merespon isu-isu sosial yang ada di sekitar gereja, yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dilakukan oleh Departemen Diakonia saja dengan adanya panti asuhan elim, panti karya hepata, lalu Caritas dan lain-lain. Tidak hanya itu. Dulu itu ada namanya PMK, Pelayanan Masyarakat Kota. Pelayanan masyarakat kota ini adalah merespon dampak-dampak industrialisasi bagi jemaat yang merupakan buruh. Jadi PMK ini berada di distrik Jakarta. Dulu ada pelayanan itu, dan ini menunjukkan bahwa HKBP gereja melibatkan dirinya dalam menjawab persoalan jemaat apa yang jemaat HKBP hadapi, dan HKBP juga menempatkan pelayan full timer untuk bekerja di sana. Jadi dengan melihat cakupan luasnya HKBP tingkat gereja lokal, lalu resort, lalu distrik, ya tentu macam ragam sebenarnya isu-isu sosial yang dihadapi. Maka itu tidak sama. Oleh karena itu penting yang namanya penyelarasan terhadap kebutuhan nyata yang diperlukan. Misalnya kalau kita ada di daerah-daerah tanah adat, itu kan rentan dengan isu kerusakan lingkungan. Oleh karena dengan istilah pembangunan dan lain-lain, maka sudah sebaiknya penting distrik tertentu itu punya isu-isu sosial atau ragam permasalahan jemaat yang dia layani, yang dia libatkan di dalam panggilannya, begitu. Jadi kalau kita menganggap di HKBP ini ada 32 distrik, maka sebenarnya kan berbeda-beda. Misalnya di Batam itu dengan industrialisasi buruh, ya kan. Lalu di daerah Bonapasogit itu rentan dengan tanah adat, begitu. Lalu dengan yang lain-lainnya. Jadi akan muncul pelayanan-pelayanan yang berbeda untuk menjawab tantangan keberagaman ini. Dan disinilah sebenarnya peran HKBP terhadap konteks yang dialami jemaat itu yang perlu ditanggapi dengan baik sebagai panggilan Tuhan. Nah, menarik Kak. Nah, ternyata pelayanan kepada kelompok-kelompok ini tadi, isu-isu ini tadi, ternyata bukan hanya tanggung jawab dari 1-2 orang nih. Tanggung jawab bisa kita katakan HKBP nih. Saya sendiri mendengar jawaban-jawaban dari kakak merasa tertampar nih. Oh, bagaimana selama ini saya di tempat pelayanan saya? Sepertinya belum terlalu terjun kepada sosialnya. Saya belum tahu apa-apa tentang HIV, masih banyak kurang tentang difabel. Seperti contohnya nggak tahu bahasa isyarat, masih cuma tahu bilang I love you gitu kan, bahasa isyarat. Ternyata banyak sekali yang harus saya penuhi untuk mewujudkan HKBP yang terjun kepada ranah-ranah sosial. Nah, HKBP juga termasuk salah satu komunitas aktivis yang berskala besar, bisa kita bilang begitu Kak, melalui pelayanan diakonia dan lain sebagainya. Namun juga kita lakukan secara personal, seperti saya tadi Kak.
tindakan kecil apalah contohnya yang bisa dilakukan secara personal untuk mendekati kaum-kaum marginal ini, Kak? Ya menarik ya. Kita nggak kalau kita istilahnya memulai dari diri sendiri gitu ya. Ya memang benar. Karena memang pemahaman dan kesadaran itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau dalam istilah teologi sosial itu ada namanya dosa personal dan ada dosa struktural. Jadi dosa personal ini kan adalah dosa kita tahu sesuatu yang benar tapi kita tidak melakukan. Iya. Itu kan di dalam Yakobus dikatakan kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Gitu kan. Lalu lama-lama yang personal ini membentuk struktural, membentuk komunitasnya begitu. Jadi memang memulai dari diri sendiri. Jadi ada banyak tindakan-tindakan kecil yang dapat dilakukan kepada kaum yang termarginalkan, mulai dari kita yang memarginalkan mereka, begitu kan. Nah, itu kan harus ada kesadaran yang baik bahwa apa yang kita lakukan itu tidak memarginalkan orang begitu, dan itu kita bisa lakukan dari orang yang terdekat atau yang terdekat dari sekitar kita. Misalnya yang pertama itu adalah untuk menanggapi ini, yaitu seperti yang sekarang, membangun kesadaran publik terhadap isu-isu sosial. Jangan-jangan selama ini yang kita anggap jemaat itu adalah orang yang menjadi anggota gereja aja, yang datang ke gereja. Ya kan gitu kan, makin sempit gitu. Sementara di aturan peraturan HKBP kan tidak begitu gitu. Semua anggota jemaat yang tidak datang pun adalah anggota jemaat gereja, dan mereka punya kewajiban loh. Mereka mempunyai kewajiban untuk menerima kewajiban. Mereka mempunyai hak untuk menerima pelayanan gitu. Ya kan, itu kan sudah apa yang kita lakukan berarti tidak memenuhi gitu kan apa yang menjadi hak bagi jemaat kita. Maka kalau dari tindakan kecil ya kita dapat berbuat. Misalnya tadi saya mengatakan tidak transformatif itu tidak boleh terlepas dari karitatif, tidak boleh terlepas dari reformatif, tapi itu adalah langkah-langkah. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kan kita nggak mungkin langsung analisis masalah dulu, analisis sosialnya dulu kan, tapi kita memberikan dulu bantuan karitatifnya, lalu kita berikan makanan atau minuman atau perlindungan jika dia membutuhkan perlindungan yang aman. Lalu yang kemudian kita mengubah mindset atau cara berpikir kita memandang isu-isu sosial. Kita tidak menganggap ini dikotomi bahwa persoalan gereja itu adalah persoalan spiritualitas, lalu persoalan di luar gereja yang berhubungan dengan sosial itu bukan persoalan gereja, itu persoalan pemerintah atau masyarakat. Ya, kadang-kadang kita sering begitu, dikotomi, kita membuat pemisahan antara yang sekuler atau yang profan dengan yang spiritual atau sakral seperti itu. Jadi pemisahan ini kan juga membentuk tindakan kita terhadap orang lain. Dan kita juga misalnya ada orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan adalah ya pendekatan emosional. Kadang-kadang ada kok orang yang mengalami dia tidak pernah didengarkan, dia tidak pernah dihargai, sehingga dengan kehadiran kita mendengarkan, kehadiran kita bersama dengan mereka mendampingi, mereka merasa ada gitu. Mereka menjadi percaya diri dengan diri mereka bahwa dia ada. Selama ini dia merasa bahwa dia tidak ada karena dia diperlakukan tidak ada begitu. Dan apalagi kalau kita rohaniwan, pastilah kita mendoakan karena di tengah badai butuh ketenangan. Jadi itu perlu dilakukan. Lalu kita mengedukasi diri sendiri, kita belajar berbagai pengetahuan seperti tadi yang dikatakan, jangan-jangan aku selama ini menutup, aku menjadi tidak paham dengan isu-isu di sekitar. Padahal kan konteksnya adalah kita ada di dunia ini dengan ragam permasalahan yang terjadi. Jadi kita edukasi diri kita dengan membaca. Dari kita yang sudah baik dalam memahami, tentu kita akan mempengaruhi orang lain. Atau dari kita yang sudah baik dalam mengerti, tentu orang lain akan terpengaruh terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita pahami. Dan ini kan akan membentuk komunitas. Lalu dengan adanya komunitas ya kita menjadi bergerak bersama, speak up untuk berbicara hal-hal yang tidak baik, supaya hal-hal tidak baik ini jangan terus diwarisi begitu. Jadi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dengan membangun jejaring dan juga paham atau melek terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi harus makin membenahi diri nih. Kita dalam pelayanan kita ya Kak ya. Terakhir nih Kak,
Apakah pesan yang hendak kakak sampaikan baik kepada sesama pelayan, jemaat, dan penonton lainnya tentang gerakan pelayanan kepada kaum marginal ini? Yang kecil, yang besar, bisalah kiranya kakak memberikan pesan biar kita semua nih punya modal untuk melayani kaum marginal. Ya, menarik nih, udah sampai kepada apa pesan yang disampaikan ya. Ya, saya mengajak kita sebagai jemaat dan gereja untuk membuka ruang bagi kaum termarginalkan untuk berbagi pengalaman dan cerita mereka sendiri. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 26, jika ada satu anggota tubuh yang menderita, maka semua anggota tubuh menderita. Jika ada satu anggota tubuh yang dihormati, maka ada satu semuanya ikut bersukacita. Jadi di situ ada penekanan kepada kesadaran dan sensitivitas. Kita sensitif terhadap sesuatu yang tidak baik-baik saja. Lalu kita ingin bagaimana sesuatu itu menjadi baik. Dan perlu adanya ruang, tadi saya katakan, mendengarkan narasi mereka. Ini adalah hal yang sangat penting karena orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang rentan seringkali juga mereka itu merasa dirinya tidak cukup berharga dan mereka terpinggirkan, mereka merasa diabaikan. Jadi ketika kita mendengarkan mereka, ketika kita memberikan ruang bagi mereka, maka mereka menjadi berdaya akan dirinya. Apalagi kita ini sebagai gereja yang dalam doa-doa mendoakan komunitas yang rentan ini, di sana ada ketenangan, dan bersama-sama dengan penghayatan akan doa, kita tentu berkomitmen untuk menciptakan perubahan sistem yang lebih inklusif dan persekutuan gereja yang inklusif. Dan akhir kata saya mau mengatakan bahwa persekutuan gereja yang inklusif itu, kalau kita mengatakan bahwa gereja adalah persekutuan bagi semua jemaat, di kalangan semua jemaat, maka gereja sebagai persekutuan orang beriman ini tidak boleh mengabaikan panggilannya, ya, di tengah dunia ini untuk terlibat melayani jemaat yang terpinggirkan. Kalau gereja melupakan panggilannya, berarti kan dia atau gereja mengabaikan orang-orang yang rentan, berarti gereja sedang mengkhianati panggilannya sebagai pengikut Kristus. Oke Kak, terima kasih. Teman-teman, saudara-saudari dan juga Bapak Ibu yang telah mendengarkan podcast hari ini, sudah banyak yang kita terima dan kita dengarkan dari Kakak Pendeta Jeti Boru Samosir. Dari sini ragam ternyata macam pelayanan yang bisa kita lakukan. Terlebih bagi kita orang percaya, poinnya adalah semoga dalam pelayanan kita bisa membuat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang ditemukan, kemudian dibawa kembali. Baik, sekian podcast hari ini. Sampai bertemu. Dan terima kasih untuk kakak yang telah menemani kita dalam pembahasan hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan podcast yang sama untuk membahas tentang pernikahan Kristen diperhadapkan dengan perceraian. Sampai ketemu semuanya. Shalom. Shalom.